A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Fadilah Zikir, keutamaan kalimat tasbihat. Hadis ke-12. Dari Syekh Sulaiman bin Yasar rahmatullah alaih, dari seorang sahabat Ansor, sesungguhnya baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada putranya, sungguh aku berwasiat kepadamu dan aku akan meringkasnya agar kamu tidak lupa. Aku wasiatkan kepadamu dua hal dan aku melarangmu dua hal. Dua hal yang aku wasiatkan ialah perkara yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang solih pun menyukainya. Keduanya sangat cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu la ilaha illallah. Sesungguhnya jika langit dan bumi dijadikan satu lingkaran, maka kalimat ini akan menghancurkannya tanpa tersisa. Jika langit dan bumi diletakkan di sebelah timbangan, kemudian kalimat ini diletakkan di sisi timbangan yang lain, maka kalimat ini akan lebih berat. Yang kedua yaitu subhanallahi wa bihamdihi. Sesungguhnya keduanya adalah ibadah seluruh makhluk, dan dengan keberkahannya seluruh makhluk diberi rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang tidak bertasbih, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Santun lagi Maha Pengampun. Sedangkan dua hal yang aku larang adalah syirik dan takabur. Keduanya akan menghalangimu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dari makhluk-makhluk yang soleh. Hadis riwayat Nasai dari kitab At-Targhib. Faidah. Kandungan isi hadis di atas telah disebutkan ketika menjelaskan tentang keutamaan la ilaha illallah, sedangkan tentang tasbih juga sudah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya ialah dalam Quran Al-Isra yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memujinya. Dalam Quran Al-Isra ayat 44. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa pada malam Mi'raj, baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar suara tasbihnya langit. Suatu ketika baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam melewati suatu jamaah yang telah menjadikan kuda dan unta mereka sebagai tempat duduk. Beliau bersabda, janganlah kalian jadikan kuda dan unta kalian sebagai mimbar dan kursi, karena banyak hewan tunggangan yang lebih baik daripada penunggangnya. Hewan-hewan tunggangan itu lebih banyak berzikir daripada penunggangnya. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa tumbuhan pun bertasbih dan pemiliknya akan mendapat pahalanya. Suatu ketika dihidangkan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam semangkok sarit atau daging campur roti dengan kuah. Beliau bersabda, makanan ini sedang bertasbih. Seseorang bertanya, apakah engkau memahami tasbihnya? Beliau menjawab, ya, aku memahaminya. Lalu beliau menyuruh sarit itu didekatkan kepada seseorang. Orang itu pun mendengar tasbih sarit tadi. Kemudian didekatkan kepada orang ketiga, ia pun mendengar tasbih tersebut. Kemudian ada yang berkata kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendengarkan ucapan tasbih roti itu kepada semua yang hadir. Tetapi beliau bersabda, jika di antara mereka ada orang yang tidak mendengar tasbih itu, maka orang-orang akan menuduhnya sebagai pendosa. Sebenarnya kejadian ini berhubungan dengan kasyaf. Para Nabi alaihissalam telah mendapat derajat kesempurnaan dalam kasyaf, dan memang sudah semestinya karena para sahabat radhiyallahu anhum selalu dekat dan akrab dengan baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka ada yang telah mencapai derajat ini. Banyak kejadian yang membuktikannya. Para ahli tasawuf karena sering berlatih mujahadah, kadangkala mereka berhasil mencapai derajat ini sehingga mereka bisa mendengar tasbih atau pembicaraan hewan dan benda-benda mati. Namun sebagian ulama dan para masyaikh berkata bahwa hal itu tidak dapat dijadikan bukti kesempurnaan seseorang. Maksudnya, hal itu bukan merupakan bukti bahwa seseorang itu sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang sanggup bermujahadah tentu akan mencapai hasil seperti itu atau kasyaf, baik ia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau belum. Oleh sebab itu, para ulama berpendapat bahwa masalah ini bukan masalah yang sangat penting, bahkan bisa berbahaya bagi para pemula, karena hal itu dapat menimbulkan semangat keduniaan yang menghambat kemajuan rohani mereka. Saya mengetahui dari sebagian qadim Syekh Khalil Ahmad rahmatullahi alaihi bahwa saat dia melihat beberapa muridnya yang hampir mencapai derajat ini atau kasyaf, ia segera menghentikan segala kesibukan zikir mereka selama beberapa hari, karena khawatir hal itu akan menghambat mereka dari mencapai derajat ruhani yang lebih tinggi. Juga dikhawatirkan mereka akan mengetahui dosa-dosa orang lain sehingga akan mengotori hati mereka. Allamah Sya'rani rahmatullahi alaih menulis dalam kitab Mizanul Kubra bahwa Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih jika melihat orang yang sedang berwudu, dia mengetahui dosa-dosa yang berguguran dari air wudu tersebut. Bahkan dia mengetahui apakah hal itu dari dosa kecil atau dosa besar, makruh atau khilaful aula atau bukan yang terbaik. Dia mengetahuinya dengan jelas sebagaimana benda-benda bisa terlihat oleh mata, sehingga suatu ketika di tempat wudhu Masjid Agung Kufah ada seorang pemuda yang sedang berwudhu. Setelah dia melihat air wudhu pemuda itu, diam-diam dia menasihati pemuda itu, "Wahai anak muda, bertaubatlah dari dosa mendurhakai orang tua." Anak muda itu pun bertaubat. Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih juga melihat seseorang, kemudian menasihatinya, "Wahai pemuda, bertaubatlah dari zina, karena zina itu merupakan aib yang sangat buruk." Maka bertaubatlah orang itu, dan dia juga pernah menasihati seseorang agar bertaubat dari mabuk-mabukan, dan orang itu pun bertaubat. Akhirnya Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih berdoa, "Ya Allah, hilangkan dariku kemampuan kasyaf ini, karena aku tidak ingin mengetahui keburukan-keburukan orang lain." Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya sehingga kemampuan itu hilang darinya. Karena peristiwa inilah maka Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih ketika itu berfatwa bahwa air mustakmal tidak suci, sebab berdasarkan penglihatannya bahwa air mustakmal itu kotor dan busuk, maka bagaimana mungkin dapat mensucikan. Namun setelah kemampuan kasyaf tadi hilang, fatwanya yang menyatakan bahwa air mustakmal itu tidak suci pun dihapusnya. Ada kisah tentang salah seorang qadim Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih yang berhari-hari tidak dapat istinja karena di setiap tempat ia melihat ada nur. Masih ada ribuan kisah seperti itu yang tidak bisa dipungkiri. Ahli-ahli kasyaf dapat melihat sesuatu yang menurut derajat kasyaf mereka masing-masing. Kitab kisah-kisah sahabat, kegairahan dan kecintaan terhadap sholat khusyuk dan khudu. Kisah ke-10, permohonan seorang sahabat untuk bersama baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di surga. Sayyidina Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita, "Aku selalu berkhidmat kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Akulah yang menyediakan air wudhu, siwak, tempat sholat dan keperluan lainnya. Suatu ketika karena puas dengan pelayananku, beliau bertanya, 'Katakanlah apa yang kamu minta?' Aku menjawab, 'Ya Rasulullah, aku hanya menginginkan satu perkara, yaitu bersamamu di surga.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah ada permintaan lain?' Aku menjawab, 'Tidak ada, hanya itulah yang aku inginkan.' Beliau bersabda, 'Baiklah, kamu harus membantuku dengan banyak bersujud kepada Allah.' Hadis riwayat Abu Daud. Faidah: kisah di atas mengandung pelajaran bahwa kita tidak boleh mengandalkan doa untuk mendapatkan keinginan kita. Doa harus diiringi dengan usaha dan amalan. Sedangkan amalan yang terpenting adalah sholat. Lebih banyak kita sholat, maka akan lebih banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau lebih banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak peluang untuk diterimanya doa. Seseorang yang hanya berkata, 'Aku telah meminta doa dari ulama fulan dan tidak berusaha sama sekali, ini suatu kesalahan besar. Allah Subhanahu wa taala menghubungkan dunia ini dengan asbab, meskipun Allah Subhanahu wa taala berkuasa dengan tanpa asbab, dan terkadang untuk menunjukkan kudratnya ia berbuat demikian. Namun
Namun pada umumnya urusan keduniaan dihubungkan dengan asbab. Sungguh mengherankan untuk urusan keduniaan. Kita tidak pernah bergantung hanya pada takdir dan doa, tetapi 1001 macam usaha kita lakukan. Sedangkan untuk urusan agama, kita hanya bergantung pada takdir dan doa. Tidak diragukan lagi bahwa doa para wali Allah memang penting. Namun baginda Nabi SAW bersabda, bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Alhamdulillah, alhamdulillah, itulah tadi kita telah mendengarkan satu hadis mengenai keutamaan kalimat tasbihat dan juga kisah-kisah sahabat tentang kegairahan dan kecintaan terhadap sholat khusyuk dan kudu. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat kita kesankan dalam hati dan kita juga diberikan kefahaman, kemampuan untuk mengamalkan dan menyampaikannya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.